Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zakia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah metode dan macam-macam pembelajaran. Yang pertama, metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lain, serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibukukan. Karya wisata mengandung muatan belajar mengajar, tidak sekedar keluar kelas untuk bersenang-senang. Bila kita cermati, hampir seluruh sekolah, mulai tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, memasukkan karya wisata sebagai salah satu kegiatan tahunan. Program tahunan itu sangat disukai oleh siswa dan guru, sebab mereka bisa sejenak terbebas dari kegiatan rutin belajar mengajar yang terkadang membosankan. Namun, terkadang karya wisata hanya jadi wadah untuk bersenang-senang, belanja, menikmati hal-hal baru, dan hal-hal lain di luar konteks belajar mengajar. Tetapi, penggunaan karya wisata yang dilakukan sekolah belum mencerminkan penerapan metode pembelajaran karya wisata yang efektif. Agar penggunaan teknik karya wisata dapat efektif, maka hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah persiapan. Dalam merencanakan tujuan karya wisata, guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, mempertimbangkan pemilihan teknik, menghubungi pimpinan objek yang akan dikunjungi untuk merundingkan segala sesuatunya. Penyusunan rencana yang matang, membagi tugas, mempersiapkan sarana, pembagian siswa dalam kelompok, serta mengirim utusan untuk menetapkan tujuan. Dalam kunjungan pendahuluan ini sudah harus diperoleh data tentang objek antara lain, lokasi, aspek-aspek yang dipelajari, jalan yang ditempuh, penginapan, makan, dan biaya transportasi bila objek yang dituju jauh. Hasil kunjungan pendahuluan atau survei dibicarakan bersama dalam rangka menyusun perencanaan yang meliputi tujuan karya wisata, pembagian objek sesuai dengan tujuan jenis, dan serta jumlah siswa. Yang kedua, metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan adalah metode mengajar di mana siswa diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya, dan sebagainya. Contoh latihan keterampilan membuat tas dari pernak-pernik. Kelebihan dan kekurangan metode latihan keterampilan pun kelebihannya yang pertama, adanya pengawasan atau bimbingan dan koreksi yang segera diberikan oleh pendidik, memungkinkan peserta didik untuk segera melakukan perbaikan untuk kesalahannya. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan siap terbentuk sewaktu-waktu, dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik keperluan studi atau bekal hidup di masyarakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih memperdalam kemampuannya secara spesifik. Yang keempat, menambah kesiapan peserta didik dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Yang kelima, berbagai macam strategi dapat menambah dan meningkatkan kemampuan. Yang keenam, sangat tepat untuk peserta didik agar kegiatan belajar sukses. Yang ketujuh, mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah menggunakan gagasannya. Yang kedelapan, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan dengan penekanan belajar melalui praktek. Adapun kelemahan metode latihan, yang pertama itu menghambat bakat dan inisiatif peserta didik karena peserta didik lebih banyak kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton, mudah membosankan. Yang keempat, membentuk kebiasaan yang kaku karena bersifat otomatis. Yang kelima, dapat menimbulkan verbalisme. Walaupun dalam metode latihan terdapat kelemahan, hal tersebut dapat diatasi dengan cara
Yang pertama, sebelum latihan dimulai, pelajar hendaknya diberi pengetahuan yang mendalam tentang apa yang akan dilatih dan kompetensi apa saja yang harus dikuasai. Yang kedua, latihan untuk pertama kalinya hendaknya bersifat diagnosis. Kalau pada latihan pertama pelajaran tidak berhasil, maka pendidik harus mengadakan perbaikan lalu penyempurnaan. Yang ketiga, latihan harus menarik minat dan menyenangkan serta menjauhkan dari hal-hal yang bersifat keterpaksaan. Yang selanjutnya adalah metode mengajar beregu. Metode belajar beregu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Biasanya salah seorang pendidik ditunjuk sebagai koordinator. Cara mengujinya, setiap pendidik membuat soal, kemudian digabung. Jika ujian lisan, maka setiap siswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan tim pendidik tersebut. Sistem regu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat siswa agar lebih lancar terjadinya interaksi belajar mengajar secara kuantitatif maupun kualitatif. Metode ini meringankan guru sehingga bisa bertanggung jawab bersama terhadap pelajaran yang diberikannya. Selain itu juga dapat saling membantu antara guru, meningkatkan kerjasama, saling mengisi dan saling memikirkan bersama pengembangan mata pelajaran yang kedepannya. Adapun langkah pengajaran beregu, yang pertama itu pendahuluan. Guru dalam hal ini pimpinan tim harus menjelaskan tentang kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, menjelaskan bahwa pelajaran pada jam ini disajikan oleh beberapa orang. Apabila perlu, anggota tim diperkenalkan kepada peserta didik. Yang kedua, penyajian. Anggota-anggota tim memberikan keterangan atau informasi penjelasan tentang bahan pembelajaran. Pada waktu seorang guru menerangkan, anggota lain diperkenankan memberikan keterangan atau tambahan atau pengurangan. Setelah anggota yang menyelangi itu selesai memberi keterangan tambahannya atau pengurangan keterangannya, maka anggota pertama tadi meneruskan keterangannya. Apabila ada pertentangan antara keterangan anggota pertama dengan anggota kedua atau anggota ketiga, maka kemudian terjadi diskusi atau musyawarah antara anggota tim. Pimpinan tim menyajikan kesimpulan tentang isi bahan pelajaran. Yang ketiga, penutup. Pelajar boleh menyalin atau bertanya atau memberikan tanggapan-tanggapan terhadap isi pelajaran. Penutup ini juga bisa diisikan dengan penilaian. Dari penjelasan ini, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa metode adalah cara seseorang guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan dalam menyukseskan proses pembelajaran. Metode mengajar beregu adalah cara guru dalam mengajar di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara tim oleh 2 orang guru atau lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.